Kita mulai kajian tadabbur Quran ini surat 7 ayat 11. Silakan Mas. 7 ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu. Kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud, kecuali iblis. Ia, iblis, tidak termasuk mereka yang bersujud. Oke, ini semua orang udah tahulah ceritanya ya, bahwa Allah menyuruh iblis sujud, tapi dia tidak mau, kan kecuali iblis, berarti dia kan tidak bersujud ya Mas ya? Iya. Sekarang pertanyaannya, yang menggoda dia untuk tidak sujud itu siapa Mas? Gimana Mas? Pertanyaannya, iblis kan disuruh sujud, kan dia tidak mau, betul? Betul. Yang menggoda dia untuk tidak mau sujud itu siapa Mas? Wah iya, mereka sendiri. Hawa nafsu. Hawa nafsu. Nah, jadi kalau direnungkan, ternyata kan anggaplah misalnya ya setan nggak ada pun, tetap kemungkinan manusia untuk membantah itu ada kan? Ada. Dan unsurnya adalah ternyata dari hawa nafsunya. Hawa nafsunya. Kan kalau kita perhatikan, anggaplah misalnya setan nggak ada, iblis nggak ada, atau tetap juga kemungkinan manusia untuk membantah itu kan ada kan? Ada. Nah, dan ternyata semua itu diawali dari unsur namanya hawa nafsunya. Jadi perbedaan ketika iblis itu tidak mau sujud, itu kan yang membisikikan hawa nafsunya. Hawa nafsu itu membisikin apa? Ayat 12-nya silakan Mas. Kan Allah dia tidak berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Apa katanya? Kan bukan setan kan belum ada waktu itu. Terus? Iya. Apa katanya? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Nah, salah satu sifat hawa nafsu adalah sombong kan? Iya. Jadi manusia mau alasan apapun, ketika dia misalnya mendapatkan ujian atau sesuatu, kalau sombong, itu pasti muncul dari apa Mas? Ya, dari hawa nafsu. Sudah selesai. Jadi sebenarnya kan musuh yang terbesar itu kan sebenarnya hawa nafsu kita. Ya. Karena sekarang gini, saya mau nanya, iblis itu tahu nggak sih kalau melawan Allah itu pasti kalah Mas? Tahu. Terus kenapa dia kok nggak mau ngikutin perintah Allah? Kan tahu pasti kalah. Iya. Berarti yang disimpulkan apa? Kalau orang sudah dikuasai hawa nafsu, sebenarnya dia tuh sadar atau nggak Mas? Nggak sadar. Nah ini yang sebenarnya ngeri itu kan Mas. Kalau sudah dikuasai hawa nafsu, pasti dia tidak akan sadar apa yang dia lakukan. Iya. Apa misalnya kayak kemarin saya sudah sampaikan, kayak orang korupsi lah. Orang korupsi itu kalau ditanya ingin masuk surga atau neraka Mas? Surga. Tapi kenapa dia korupsi? Padahal kan dia tahu korupsi itu kan masuk neraka. Ya nggak sadar karena dikuasai hawa nafsunya itu. Oke, jadi kesimpulannya, segala sesuatu kalau dikuasai oleh hawa nafsunya, maka Bapak Ibu mau misalnya sepintar apapun, ya, atau setinggi apapun ilmunya, kalau sudah dikuasai hawa nafsu, sudah pasti tidak akan pernah beres gitu loh. Makanya karena Allah tahu dasarnya manusia itu lebih kecenderungan menuju hawa nafsunya, dan salah satu sifat hawa nafsunya sombong, akhirnya Allah selalu memberikan keterangan di dalam Al-Quran bahwa kamu tuh
tidak mampu, hanya Allah yang bisa menolong. Kan begitu kan, Mas? Ya. Itu kan peringatan-peringatan Allah agar manusia itu tidak terjebak kepada hawa nafsunya. Gitu loh, Mas. Iya. Karena ngerinya kan kalau sudah nggak sadar mau gimana gitu loh. Dan itu terjadi. Gitu loh. Makanya kecenderungan manusia ketika misalnya mendapatkan nasihat, dia tuh langsung menerima atau ngeyel dulu, Mas. Ngeyel dulu. Nah itu yang terjadi gitu loh. Karena memang kecenderungannya tuh hawa nafsu pasti akan menguasai dulu. Coba satu lagi ya, 20 ayat 96 misalnya. Berapa, Pak? Surat 20 ayat 96. Surat 20 ayat 96. ayat 96. Tuh, sorry Mas. Ini HP-nya agak ini. Nggak apa-apa. Agak error. Error, ya. Pagi-pagi jadi. Dia Samiri menjawab, aku mengetahui sesuatu yang tidak mereka ketahui. Jadi aku ambil segenggam tanah dari jejak Rasul, lalu aku melemparkannya ke dalam api itu. Terus? Demikianlah nafsuku membujukku. Nah, nafsu dia kan? Jadi luar biasanya ketika kita dikuasai hawa nafsu itu seperti itu. Dan iblis tahu. Dia pengalaman kan, dia juga dilaknat gara-gara nafsu dia kan. Akhirnya dia copy paste kan. Copy paste kepada menggoda manusia dan jin tuh udah aja masuk dari hawa nafsunya. Kan begitu sebenarnya, Mas. Iya. Karena dia tahu kalau manusia sudah dikuasai hawa nafsu, sepintar apapun, setinggi apapun ilmunya, akhirnya nggak menyadari gitu loh. Kan kalau sudah nggak sadar mau gimana, Mas? Nah, tinggal kita balik sekarang supaya kita bisa melakukan. Bagaimana caranya ketika kita sudah dikuasai hawa nafsu, kan begitu aja kan? Iya. Agar kita secepatnya sadar kembali kepada jalan Allah kan? Iya. Karena kan memang orang kalau sudah dikuasai hawa nafsu baru bisa bahagia, Mas. Yang ada ketidakpuasan, kekecewaan dan lain-lain. Jadi, perlunya bagaimana caranya saat kita dikuasai hawa nafsu agar kita kembali sadar menuju jalan Allah. Ya. Apa caranya misalnya? Enggak apa, bahas aja. Ingat Allah. Ya kan kalau ingat, kalau udah dikuasai hawa nafsu kan. Gimana caranya? Silakan. Halo ya. Ya udah, misalnya sebenarnya betul jawaban ingat Allah itu betul, tapi coba lebih spesifik. Misalnya gini, yang menguasai hawa nafsu itu siapa tadi? Setan ya, setan atau iblis gitu kan. Berarti meskipun tetap di dalam diri kita tuh hawa nafsu tetap berperan ya, yang selalu mendorong pada kejahatan ya. Bagaimana caranya agar saat kita dikuasai hawa nafsu itu kan kita bisa kembali ke jalan Allah. Sebenarnya waktu itu juga sempat saya jelaskan. Coba di surat 22 ayat 52 misalnya. 22 ayat 52. Ya, ini salah satunya lah. Dan kami tidak mengutus seorang rasul dan tidak pula seorang nabi sebelum engkau Muhammad. Melainkan apabila dia mempunyai suatu keinginan. Setan pun memasukkan godaan-godaan ke dalam keinginannya itu. Jadi orang yang memaksakan keinginannya pasti dia dikuasai oleh setan kan gitu ya, lewat nafsunya. Betul, Mas? Tetapi Allah menghilangkan apa yang dimasukkan setan itu. Dan Allah akan menguatkan ayat-ayatnya dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Oke, jadi langkahnya
ketika kita ngotot dengan keinginan kita agar misalnya Allah menguatkan diri kita, itu berarti yang dilakukan apa? Ya, menghilangkan keinginan. Nah, atau bahasa umumnya kalau di Al-Quran itu berserah diri kan, Mas? Berserah diri pada Allah. Makanya wajib ketika kita mau ikhtiar, niat bertawakal itu penting kan? Iya. Tawakal itu adalah berserah diri di awal terhadap keputusan apapun nanti yang Allah tetapkan, kan begitu kan? Ya. Jadi niat dia hanya pokoknya ikhtiar menjalankan ikhtiar maksimal hanya menjalankan perintah Allah, kan itu yang terjadi. Ya. Jadi hal yang pertama yang harus Bapak Ibu lakukan supaya Bapak Ibu tidak terjebak terus ya atau dikuasai setan itu, ternyata Bapak Ibu harus punya kemampuan atau melatih diri Bapak Ibu itu untuk selalu mudah berserah diri kepada Allah. Karena kalau nggak berserah diri, kita tetap ngotot dengan itu, udah hasilnya udah pasti kecewa. Ketidakpuasan gitu kan, merasa tidak adil dan lain-lain akan begitu jadinya. Jadi memang berserah diri ini penting gitu loh. Meskipun bahasa ini kan sering kita dengar, Mas. Iya. Kayak gini lah, loh saya udah sabar, udah pasrah sama Allah, tapi kok kehidupan saya masih begini. Nah itu sebenarnya dia udah berserah diri belum, Mas? Belum. Tapi kan hal itu sering jadi dalil kan ketika kita punya suatu permasalahan kan begitu terus kan. Iya. Saya udah sabar, saya udah begini, saya udah berserah diri, tapi kan kenyataan tetap aja. Pokoknya selama kita masih memaksakan apa yang kita inginkan, maka setan masuk dan membuat kita akan semakin tidak sadar. Karena kalau misalnya kita sampai terus dikuasai keinginan atau dikuasai nafsu kita, maka yang terjadi apa? 45 ayat 23. 45 ayat 23. ayat 23. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya? Dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Nah, maka kan siapakah yang mampu memberi petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Karena boro-boro bisa ngambil pelajaran kan. Ya udah ditutup ya pendengaran dan penglihatannya. Ketika kita terus-terusan fokus kepada apa yang kita inginkan, memaksakan pada poin apa yang kita inginkan. Atau gini lah, maksudnya punya teman selalu memaksakan terhadap keinginannya, itu enak nggak? Ya karena nggak sadar ya gitu. Ya nggak enak. Tapi kan mau gimana kan, sedangkan hidayah kan kembali ke diri masing-masing kan. Iya. Jadi langkah yang paling cepat sebenarnya adalah ketika kita punya keinginan memaksakan, udah dipotong saja keinginannya, berserah diri saja. Dan memang ini harus menjadi sesuatu yang harus perlu dilatih, Mas. Memotong keinginan itu kan memang tidak mudah, tapi soalnya pintunya dari situ gitu loh. Orang tidak sadar itu kan dari situ. Iya. Jadi selama kita tetap memaksakan apa yang kita inginkan, ya setan pun di situ. Akhirnya Mas Imam atau misalnya teman-teman mau ngomong apapun kepada orang, ya tetap nggak akan bisa gitu loh. Iya, ya. Mas, ini? Jelas. Ada pertanyaan nggak tentang masalah keinginan? Tapi kan keinginan memang nggak bisa dihilangkan. Ya, tapi kenapa itu tadi ya? Allah melengkapi kita itu dengan keinginan, dengan hawa nafsu kan? Baik, jawabannya simpel aja. Kenapa malaikat nggak diuji? Ya nggak punya hawa nafsu, dia ikut perintah Allah terus. Nah, berarti kalau manusia dikasih hawa nafsu itu apa sifatnya? Diuji. Ya diuji. Lah kalau misalnya kita nggak hawa nafsu, ngapain kita dihidupkan diuji kan? Berarti ujian itu titiknya untuk apa, Mas? Ya untuk melihat siapa yang
taat, siapa yang tidak. Nah, menguji hawa nafsunya kan, Mas? Iya. Karena bahasa taat itu kan dari hawa nafsu kan? Betul. Nah, kecenderungan hawa nafsu itu adalah tidak taat. Kan begitu kan? Iya. Dan Allah tahu manusia itu kecenderungannya tidak taat karena punya hawa nafsunya. Makanya di situ letak pembelajarannya. Makanya di surat 12 ayat 53 kan? Bahwa nafsu itu mendorong kejahatan, kecuali nafsu yang dirahmati Allah. Berarti di situ ada proses. Proses apa? Proses peningkatan derajat nafsu kita dari yang mendorong kejahatan menjadi nafsu yang dirahmati. Dirahmati itu berarti kita cari atau diberi, Mas? Diberi. Nah, diberi setelah kita berserah diri kepada Allah. Kan gitu. Jelas, Mas Imam? Jadi memang nafsu itu diperlukan untuk proses peningkatan derajat ujian manusia. Semakin keinginannya mengikuti apa yang Allah inginkan, derajat nafsu kita akan semakin tinggi, semakin meningkat. Otomatis semakin dirahmati, semakin dekat kepada Allah. Jadi memang nafsu itu meskipun berbahaya, tapi memang diperlukan untuk membedakan manusia itu siapa yang bisa menguasai nafsunya, gampangnya gitu kan, atau tetap memaksakan keinginannya atau nafsunya. Iya. Dan karena sekarang kalau ditarik juga, kalau orang nggak punya nafsu, kira-kira ada kehidupannya, Mas? Nggak ada dong. Nggak juga, gitu loh. Jadi meskipun kelihatannya tidak menguntungkan, atau misalnya berbahaya, tapi tetap kan, nafsu itu tetap kita perlukan. Iya. Untuk proses perjalanan ujian kehidupannya. Jadi saya ulang ya, jadi intinya sekarang adalah, ketika kita dikuasai hawa nafsu, maka kecenderungan manusia itu pasti dia tidak akan sadar dengan apa yang dilakukan. Misalnya, makanya sana kadang-kadang kan ada anak ngebunuh orang tuanya, atau misalnya ibunya ngebunuh anaknya, membakar anak kandungnya, itu kan sebenarnya tidak sadar, Mas. Atau gampangnya gini lah, kita berkeluarga. Ada nggak niat berkeluarga itu berumah tangga tuh untuk cerai tujuannya, Mas? Tidak ada. Nah, tidak ada ya, tapi banyak yang cerai nggak? Ya, Berarti ada yang beberapa. berarti yang cerai itu sebenarnya sadar atau tidak sadar? Nggak sadar. Padahal dasar-dasar utama berumah tangga dia tuh ada nggak niatnya mau cerai? Nggak ada. Tapi kenapa cerai? Ya karena nggak sadar dikuasai hawa nafsu. Nah, jadi segala sesuatu kalau sudah dikuasai hawa nafsu, sudah, saya ulang, mau setinggi apapun ilmunya, sepintar apapun, ya udah, memang akan jalan mekanismenya. Dan terus-terusan ketika orang terus-terusan dikuasai hawa nafsu, udah setan menjadi pemimpin mereka kan. Ya. Nah itu yang ditakutkan, gitu loh. Karena kalau sudah dipimpin setan, sudah mau gimana? Dan setan itu kan emang tujuannya apa? Ya menyesatkan. Tujuannya setan menyesatkan untuk ya supaya ikut ini keinginannya setan. Ya udah 22 ayat 4 misalnya coba. Keinginan setan itu apa? 22 ayat 4 misalnya. Tentang setan, telah ditetapkan bahwa siapa yang berkawan dengan dia, maka dia akan menyesatkannya dan membawanya ke azab neraka. Nah itu masalahnya akan dibawa. Tapi setan dan hawa nafsu itu perangkat yang berbeda, Mas ya. Tapi kan bahannya sama. Artinya tanpa ada setan, kita bisa dikuasai hawa nafsu juga kan? Dan kemudian sekarang bayangkan, setan. Tanpa adanya setan aja kita bisa dikuasai, apalagi adanya setan kan? Ya, jadi nyalakan setan juga sering salah juga ya. Loh sekarang misalnya kita nyalain setan ya, kan kita sering begitu ya. Coba 59 ayat 16 misalnya. 59 ayat 16. Ayat 16. Bujukan orang-orang munafik itu seperti bujukan setan
Terus ketika ia berkata kepada manusia, kafirlah kamu. Kemudian ketika manusia itu menjadi kafir, ia berkata, sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu, karena sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam. apa yang dilakukan setan, Mas? Ya, berlepas diri. Oh, udah kan? Sudah digoda, kita sudah terjebak dengan hawa nafsu kita. Setelah itu, oh saya nggak ikut-ikutan ya. Kan cuci tangan kan? PHP berarti. Semuanya yang terjadi. Dan dia tahu bahwa memang manusia itu kan akan kecenderungannya mengikuti keinginannya atau hawa nafsunya. Nah itu yang dipakai sebenarnya. Nah yang menjadi problem itu, manusia itu kan sebenarnya tahu ya. Hal-hal begini itu kan tahu ya Mas ya, bahwa setan menggoda, menguasai hawa nafsu. Kalau kita ngotot dengan hawa nafsu itu akan terjadi. Tapi kenapa mereka tuh tahu, tapi kok tetap menjalani itu gitu loh Mas. Ya itu masalahnya. Iya masih kuat hawa nafsunya itu, keinginannya masih kuat sekali. Oke, 20 ayat 115 silakan Mas. Kenapa kok tahu tapi tetap bukan gitu loh. 20 ayat 115. Dan sungguh telah kami pesankan kepada Adam dahulu, tetapi dia lupa, dan kami tidak didapati kemauan yang kuat padanya. Jadi kita tuh tahu nggak bahwa misalnya hal itu salah. Kita tuh tahu nggak dengan kita ngotot. Tapi apa yang terjadi? Lupa. Nah, itu yang menjadi dasar yang kedua dari sifat manusia. Kan begitu kan? Ya, kenapa lupa ya? Nah, kenapa dibuat rasa lupa? 103 ayat 1 sampai ayat 3. Silakan. 103 ayat 1 sampai ayat 3. Oh ini. Memang kadang-kadang manusia dibuat lupa tuh supaya ada mekanisme apa gitu. Silakan. 103 ya? 103 ayat 1 sampai 3. Al-Asr. Demi masa. Sungguh manusia berada dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Terus? Serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Kenapa manusia itu harus saling menasehati, Mas? Karena kecuali supaya dalam kondisi ini, tidak dalam kondisi kerugian, selalu beriman. Bukan, karena dasarnya manusia itu kan lupa kan Mas tadi Mas? Ya sering lupa ya. Berarti tugas manusia lain apa? Mengingatkan. Nah, saling menasehati, saling mengingatkan. Makanya kita ada kajian begini, gitu kan? Kan intinya sebenarnya saling mengingatkan agar tidak terlalu bablas lah minimal. Karena memang kecenderungan manusia itu lupa ketika misalnya sudah dikuasai oleh setan. Makanya Bapak Ibu ngaji, mencari ilmu, kan itu tuh maksudnya begitu. Menyadarkan kembali bahwa oh iya ya tujuan hidup sebenarnya itu mau apa sih gitu kan. Karena kalau kita terus ngotot dengan apa yang kita inginkan, itu sebenarnya penderitaan gitu loh Mas. Ya, ya. Dan kita tuh harus menyadari setan tidak terlihat misalnya. Bisikannya kadang-kadang lewat pikiran, menguasai diri kita. Nah kalau orang sudah dikuasai setan kan mau gimana gitu loh Mas. Tapi kita tetap ngotot. Misalnya kayak dalih paling gampangnya itu loh. Loh tujuan saya tuh baik loh. Betul tujuannya baik. Tapi ketika keinginannya menggebu-gebu dan bahkan ingin merubah orang yang dituju, itu kan juga sudah terkunci atau dikuasai oleh setan juga. Dan itu akan semakin sulit nantinya. Kan kadang-kadang dalihnya gitu kan Mas. Loh tujuan saya baik loh. Semua juga punya tujuan baik. Cuman bukan cukup sama tujuan saja. Karena di situ harus ada keikhlasan. Ketika orang yang misalnya mau menyampaikan itu ikhlas, ya insya Allah jadi mudah akhirnya gitu loh Mas. Ya. Jadi yang namanya kesadaran bahwa diri kita ya kalau kita dari awal niatnya salah terus menggebu-gebu, itu kan pasti dikuasai oleh setan. Nah supaya menyadarkan yang tadi itu ya sudah berserah diri, niat apa terlepas apapun itu agar setan tidak menguasai. Berarti caranya ya diluruskan kembali niatnya harus karena Allah saja, bukan karena keinginan kita,
Bukan karena kita ingin dia berubah atau apa, tapi hanya mewujudkan apa yang Allah inginkan. Baru di situ ada kekuatan dari Allah tentang masalah keikhlasan kita. Baik, jelas ini Ya. Bapak Ibu sekalian? Ya, jelas, Ustaz. Masuk, Pak Eko. Pak Eko. Pak Ekonya lagi sinyalnya jelek kan. Ini Pak Eko sinyal ada. Ada ya, Pak. Sudah masuk saya. Oh, ya. Sudah masuk ya. kalau terlambat. Nah, jadi intinya ternyata hal semua ujian muncul dari Allah itu titik poinnya adalah di dalam keinginan manusia. Nah, tinggal ada yang mengikuti keinginan Allah, ada yang mengikuti hawa nafsunya atau dikuasai oleh setan. Makanya di surat 12 ayat 53, aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong pada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Allah. Berarti kita bisa lepas dari jebakan setan pun, lepas dari penguasa nafsu pun, itu pun setelah diberi rahmat oleh Allah. Ya. Caranya misalnya tadi berserah diri, bersabar, mengikuti apa yang Allah inginkan. Makanya jelas-jelas di Al-Quran kan jelas ya perintah dan larangan. Nah Ya. itu aja bisa membimbing semua. Ya. Oke, kalau gitu Bapak Ibu sekalian. Ya. Ustaz, mungkin Ustaz sedikit Ustaz. Oh iya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini Ustaz, masalah setan tadi itu Ustaz ya. Mm-mm. Ada contohnya gini Ustaz. Ada seseorang, dia rajin ibadah, rajin sholat masjid, baca Al-Quran, taklim gitu kan. Terus mungkin ketika namanya manusia tidak luput dari kesalahan ya Ustaz ya. Betul. Tapi ada hal perbuatan yang mungkin tidak diridai Allah gitu Ustaz. Jadi kita sebagai teman, tugas kita kan saling mengingatkan ya Ustaz. Mengingatkan melalui mengingat itu kadang-kadang kita melalui Ustaz lega, ada pertanyaan kita ajukan kayak gini, dia mendengar kan gitu Ustaz. Tapi sementara dia marah-marah sama kita itu kenapa tuh Ustaz? Jadi kita harus pakai diam, tadi biarin itu gimana tuh Ustaz? Nah, saya ulang lagi ya. Kalau orang sudah dikuasai setan, Bu, sadar atau tidak? Enggak. Nah, sudah. Jadi prinsipnya satu, tidak sadar. Tapi yang kedua kan kita disuruh mengingatkan kan? Iya. Nah, maksimal kita mengingatkan itu sebatas. Iya, kita mengingatkan aja Ustaz. Ya sudah. Kita harus sadar juga bahwa ya Allah tugas saya hanya menyampaikan. Kan gitu aja kan, bukan supaya dia mengerti, supaya dia berubah. Kan begitu aja kan, Bu? Iya. Jadi satu sisi dari yang di sananya juga diluruskan. Oh, kalau sudah dikuasai setan, orang itu pasti tidak sadar. Satu sisi yang mengingatkan, itu pun harus sadar bahwa saya hanya menyampaikan. Selesai sudah. Jangan saya mengingatkan, kenapa dia nggak berubah? Itu bukan mengingatkan namanya. Tapi ingin merubah. Nah biasanya kecenderungan orang tuh malah jadi ingin merubah. Tapi kalau Ustaz dia kan rajin ibadah nih Ustaz. Emang iblis gak rajin ibadahnya dulu? Enggak, saya herannya gini Ustaz. Kok dia rajin ke masjid, baca Al-Quran, ikut majelis gitu kan. Tapi kok bisa setan menguasai dia juga dengan perbuatan yang tidak diridai Allah gitu tuh. Itu tuh apakah ibadahnya tuh gimana tuh Ustaz? Saya mau nanya, serajin apapun kita ya ibadah, tapi kita tetap ada keinginan nggak? Oh iya, ada. Kan di situ Bu munculnya Bu. Iya, betul. Ya. Keinginan tadi itu yang bikin kita sesat Ustaz ya. Nah, karena ketika sudah muncul keinginan memaksakan, akhirnya dikuasai. Udah, kalau belum saatnya Allah memberikan petunjuk, sudah gitu. Iya betul. Jadi keinginan berpijak di keinginan inilah kenanya Ustaz ya. Betul. Makanya kan saya bilang tadi caranya ya bertawakal, berserah diri di awal. Jadi kayak kita yang menyampaikan pun harus, ya Allah ya, saya cuma menyampaikan. Udah setelah itu sampaikan aja, mendapat pahala tawakal dari apa yang disampaikan. Iya. Jadi Ibu, sekarang pertanyaan saya gini, indikasinya berarti Ibu kalau sudah menyampaikan apa? Ya udah lepas segitu aja. Ya tidak kecewa terhadap apapun nanti sikap dari teman yang disampaikan itu kan?
Ya, sesuai yang Ustaz sampaikan. Jadi kita juga nggak maksa, kita kan juga nggak bisa merubah gitu ya. Itu yang kita amalkan. Yang jadi lucu kalau kita ngotot ingin berubah, kita juga sudah dikuasai setan karena kita pun memaksakan keinginan kita. Ya, sesuai kajian Ustaz lah kita amalkan gitu kan. Ya. Nyampein aja, ya selesai. Oke, terima kasih Ustaz. Oh iya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin dulu ya, Tat. Ya, silakan Mas Imam. Saya ngantar anak dulu. Ya, oke. Ya, Pak Ustadz. Ya, gimana? Menyambung dari pertanyaan Ibu tadi. Sampai di mana batas kita untuk menasihati seorang sahabat itu, Ustadz? Betul. Apakah boleh kita berulang-ulang kali? Sampai di mana batasnya, Ustadz? Terima kasih, Ustadz. Oke. Intinya adalah niatnya dulu, Bu. Mau berulang-ulang sampai mati pun nggak masalah, tapi niatnya tuh apa? Hanya menyampaikan atau merubah? Ya pastilah kadang-kadang ada juga niat kita untuk merubah tuh Ustaz. Nah itu dulu makanya yang harus diluruskan. Karena mau sekali dua kali kalau niatnya merubah kan salah, Bu. Iya. Karena kan udah jelas urusan merubah kan urusan Allah. Iya Ustaz. Jadi silahkan mau berapa kali pun, tapi niatnya itu apa? Oh, yang penting niat ya Ustaz ya. Oh iya dong, kan setan masuk lewat keinginan itu. Itu kan dilihat dari niatnya. Ketika misalnya niat ibu hanya menyampaikan, insya Allah jaga. Iya. Tapi ketika ibu niatnya ingin selalu merubah, ya Allah akan susah menjaga karena sunnatullahnya nggak begitu. Allah akan sendiri terhadap yang ibu lakukan. Karena itu kan udah di luar, anggaplah di luar kewenangan kita sebagai manusia kan. Iya Ustaz. Nah itu aja. Silakan kalau menyampaikan aja. Iya, kadang-kadang ini Ustaz, dalam kita nyampaikan dia sampai emosi juga dia Ustaz, sampai kita melawan juga kita kan. Karena memang orang yang disampaikan itu kalau sudah dikuasai oleh keinginannya pasti tidak sadar kan? Iya. Nah, dan ibu pertanyaan saya, kalau ibu sudah tahu begitu, dia emosi itu berarti masalah nggak buat kita kalau kita udah tahu? Kalau sudah tahu enggak ya Ustaz? Ya enggak, memang dia dikuasai mau gimana kita? Iya. Kalau kita lawan kita juga setan jadi Ustaz ya. Nah, memang begitu kan tujuannya. Iya. Jelas ya? Iya, Ustaz. Makasih Ustaz. Ya, ada lagi silakan. Baik. Kalau tidak ada. Oh iya. Waalaikumsalam ya, gimana Bu? Kan misalnya kita tuh kan ada kritik dan saran, terus kita dikritik. Ya. Tapi itu kalau kita tuh merasa kritikan itu tuh nggak kita lakukan gitu loh, jadi ya udah saya disampaikan aja lah, nggak tahu orangnya siapa ya di grup gitulah ya. Ya itu suatu bentuk apa ya, maksudnya itu mengikuti hawa nafsu atau itu sudah ya alamiahnya itu gitu gimana Ustaz? Oke, yaudah surat siapa ya ini yang mau bantu 64 ayat 11 silakan coba. Siapa yang mau bantu nih? Yang bisa baca ayat dulu, kan Mas Imam nggak bisa. Surat 64 ayat 11 yang posisinya udah Pak Eko silakan. 64 ayat 11 ya Tat ya. Ya. Ini sering kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sering kok ayatnya di SWAS. Silakan. Surat 64 ayat 11. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Orang beriman itu yang dilihat apa Pak di ayat ini Pak? Orang beriman itu yang dilihat itu apa di ayat ini? Dia akan menghormati izin Allah-nya. Kejadiannya. Jadi kalau orang beriman itu yang dilihat adalah izin Allah. Izin Allahnya. Nah kalau orang yang kurang beriman atau orang kafir yang dilihat apa? Kejadiannya. Nah musibahnya. Nah, oke sekarang tadi kan Ibu nanya. Kalau selama kita masih melihat kejadiannya, selama kita masih melihat orangnya, kira-kira akan meningkatkan keimanan kita nggak? Enggak kan? Jadi memang kita itu punya tugas untuk memperbaiki sikap kita terhadap kejadian yang Allah kasih. Selama kita masih melihat kejadiannya,
Kan kalau kejadian warna-warni ya, enak, tidak enak, menyakiti atau tidak menyakiti, menzolimi, kan itu terus kan Pak ya. Jadi selama kita masih melihat kejadian atau musibahnya, kita akan sulit untuk meyakini, untuk bisa menerima kejadian tersebut. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu memang ngaku beriman, berarti yang harus dilihat izinnya atau kejadiannya Pak, musibahnya atau izinnya? Izin Allahnya. Nah, itu yang menjadi poin utama kita di dalam melangkah gitu loh. Kalau sudah melihat izin Allahnya, ada nggak yang namanya sakit hati atau misalnya merasa dizolimi atau merasa tidak dihargai? Ada nggak kalau sudah melihat izin Allah ya Pak ya? Tidak ada. Tidak ada. Dan memang Allah membuat suatu izin itu supaya Allah ingin menguji kita semua. Apakah kita fokus pada musibahnya atau mulai fokus kepada menghormati izin Allahnya. Kan iblis tidak mau sujud kepada Adam. Dia tuh lihat Adamnya atau lihat izin Allahnya, Pak? Lihat Adamnya. Nah, itu yang terjadi. Sebenarnya kan udah dikasih contoh gitu loh. Makanya tugas kita tuh merubah diri itu untuk itu, salah satunya adalah mindset pemikiran kita yang harus dirubah, bahwa sudah kejadian itu apapun yang sudah terjadi, yang namanya kejadian yang sudah terjadi. Gitu. Cuma saat kejadian itu kita keizin Allah atau kepada musibah atau kepada kejadiannya. Makanya pembelajaran Al-Quran itu kan harus meningkat tuh begitu. Gitu loh. Jadi kalau semua Bapak Ibu sudah melihat izin Allah, selesai sudah. Mau apa? Dong Allah sudah mengizinkan dan itu sudah terjadi. Allah yang pemilik saja sudah mengizinkan dan sudah terjadi. Kenapa kita masih sebagai misalnya yang mengaku beriman masih mempertanyakan itu? Kenapa kok begini, kenapa begitu? Karena kalau segala sesuatu sudah ditarik kepada izin Allah, harusnya selesai gitu loh Pak. Tinggal nafsunya mau menerima atau tidak, kan itu aja sebenarnya. Paham ya? Tapi yang sering membawa hati kita itu kembali ke persoalannya Ustadz. Tapi tapi kita kan selalu mengizin Allah. Tapi kan artinya kita tahu, Ustadz ya. Tapi supaya cepat kita itu melihat, adalah ini izin Allah. Tapi yang ketika kita ada persoalan tuh yang muncul dulu tuh masih persoalannya juga. Tapi akhirnya memang izin Allah juga. Sebenarnya kan, caranya kan waktu itu udah sering saya sampaikan. Itu simple. Mungkin nggak tahu dilakukan atau tidak. Tinggal ditulis. Dibuat suatu tulisan izin Allah, izin Allah, kan gitu aja sebenarnya. Iya, betul. Lupa Ustaz. Lupa lagi Ustaz. Nah, lupa siap kan menerima kejadian. Semua izin Allah ya Ustaz ya. Ya, atau misalnya, pokoknya intinya kan manusia itu kan kebiasaannya, terbentuk oleh kebiasaannya. Nanti lama-lama kalau udah terbiasa ya udah gitu, gampang kok. Jadi intinya itu cuma begitu, gitu. Jelas ya? Ya, makasih Ustaz. Udah jelas. Terima kasih Bapak Ibu sekalian untuk kajian dadakan hari ini. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi ya. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Saya tutup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.